Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas akuntansi keuangan menengah pertama yang dibimbing oleh Bapak Dr. Sparta di chapter keempat. Presentasi ini disusun oleh kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Felicia Deviani Sitihawa dengan NIM 2019-12-11028 dan saya, Rosa Virginia Dara Aprili dengan NIM 2019-12-11026 dan saya Muhammad Rafa Tirta Giri dengan NIM 2019-12-11038. Di chapter 4 ini kita akan mempelajari tentang income statement and related information. Setelah mempelajari chapter ini, diharapkan kita dapat untuk memahami kegunaan untuk keterbatasan laporan laba rugi komprehensif, menyusun laporan laba rugi komprehensif bentuk tunggal, menyusun laporan laba rugi komprehensif bentuk ganda, menjelaskan penguapan yang diperlukan terkait laporan laba rugi komprehensif, menjelaskan bagaimana menyajikan informasi operasi yang dihentikan, dan menjelaskan informasi yang terkandung dalam laporan perubahan ekuitas. Next. Pertama kita mempelajari tentang income statement dan kegunaannya. Kegunaannya itu mengevaluasikan kinerja masa lalu perusahaan. Jadi masalah perusahaan itu dievaluasi lagi, dan yang kedua prediction future performance. Jadi kita memprediksikan performa masa depannya perusahaan itu bagaimana, dan help assess the risk of uncertainty of achieving. Next. Sekarang kita lanjut ke income statement limitation atau penghasilan atau beban yang tidak dapat diukur dengan handal, tidak dilaporkan dalam laporan laba rugi. Laba yang dilaporkan dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan. Pengukuran penghasilan dan beban laba melibatkan pertimbangan atau adjustment manajemen. Next. Sekarang kita ke quality of earning. Perusahaan memiliki intensif untuk mengelola pendapatan agar mencapai target laba tertentu, memenuhi ekspektasi investor atau kreditor agar dinilai baik, menuai nilai kompensasi manajemen. Kualitas laba. Kualitas laba itu menjadi sangat penting karena dapat dipengaruhi oleh manajemen laba. Manajemen laba dapat merusak informasi dan dihasilkan laporan keuangan dan menjadi informasi yang menyesatkan. Next. Content and format of the income statement. Elemen of the income statement. Itu pertama pendapatan atau peningkatan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas selain yang berkaitan dengan kontribusi dan pemegang saham. Next. Element of the income statement. Income include the both of revenue and gains. Jadi masuk ke revenue and gains. Pendapatan atau beban. Pendapatan adalah aktivitas operasi utama perusahaan. Keuntungan, transaksi insidental di luar transaksi perusahaan yang menghasilkan pendapatan. Revenue akun tuh jadi ada sales, fee, interest, dividend, and rent. Kalau gain akun itu gain on the sale of the long-term asset atau unrealized gain of trading security. Expense atau beban merupakan penurunan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau penipisan aset atau timbulnya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas selain yang berkaitan dengan distribusi kepada pemegang saham. Next.
Element of the income statement, expense, include both expense and loss. Expense, aktivitas operasi utama perusahaan, kerugian, transaksi insidental di luar transaksi perusahaan. Akun beban itu jadi ada 5, dibagi 5 itu ada beban pokok penjualan, ada beban depresiasi, beban bunga, beban sewa, dan beban gaji. Next. Income statement, intermediate companies. Perusahaan umumnya menyajikan beberapa atau semua bagian ini dan total dalam laporan laba rugi. Nah, ini dalam laporan laba rugi itu ada penjualan dan pendapatan, harga pokok penjualan atau laba kotor, biaya-biaya untuk penjualan, beban administrasi atau umum, pendapatan dan beban lain-lain, atau pendapatan dan operasi, biaya pembiayaan atau pendapatan sebelum pajak pendapatan, pajak penghasilan atau pendapatan dari operasi berkelanjutan, operasi yang dihentikan atau batas pemasukan. Yang ke-9 itu kepentingan non pengendali, dan yang ke-10 itu adalah penghasil per saham. Next. Format the income statement. Termaksud semua item dalam daftar sebelumnya kecuali operasi yang dihentikan. Yang tadi itu dimasukin, kecuali operasi yang dihentikan itu nggak usah dimasukin. Next. Condensed income statement. Lebih mewakili tipe yang ditemukan dalam praktik. Yang seperti yang digambar. Next. Perusahaan menyiapkan jadwal tambahan untuk mendukung total. Jadi kayak salary and commission itu kan $202.000, itu ditambahin sales office, salary, travel, pokoknya semua expense. Ntar ditotalin dari total selling expense itu berapa. Kayak di gambar itu totalnya $453.000. Next. Sekarang kita pindah ke gross profit. Gross profit itu dihitung dengan mengurangi harga pokok penjualan dari penjualan bersih. Memberikan angka yang berguna untuk mengevaluasikan kinerja dan memprediksi penghasilan di masa depan. Pendapatan tidak biasa atau insidental diungkapkan dalam pendapatan dan beban lain. Next. Reporting various income items. Income from operation. Ditentukan dengan mengurangi biaya penjualan dan administrasi serta pendapatan dan beban lain dari laba kotor. Menyoroti item yang mempengaruhi aktivitas bisnis reguler. Digunakan untuk memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. Next. Income from operation itu ada expense classification, itu ada 2. Ada yang pertama ada nature. Nature itu dibagi lagi, dia ada biaya bahan yang digunakan, tenaga kerja langsung terjadi, biaya pengiriman, beban periklanan, keuntungan karyawan, beban penyusutan, dan beban amortisasi atau beban yang lain-lain. Next. Nah, yang kedua tuh ada function. Function itu dibagi dengan ada lagi harga pokok penjualan, biaya-biaya untuk penjualan, dan beban administrasi. Next. Income from operation, expense classification. Ini ilustrasinya ya. Contohnya perusahaan pelaris CEO melakukan audit pajak dan jasa. Konsultan ini memiliki pendapatan dan beban sebagai berikut. Service revenue-nya dia dapat 400, itu dia pendapatannya. Terus cost of service-nya itu ada staff salaries, jadi membayar gaji, supplies expense itu 10.000, dan ada selling expense-nya dan lain-lain. Next. Nah, itu kan jadi
Dari service revenue pendapatan yang 400 itu dia dikurangi sama staff salary atau gaji karyawan, supply expense, advertising cost, ultimate expense, dan lain-lain itu dikurangi dan menghasilkan net income-nya 205 dari yang awal 400. Pendekatan fungsi biaya. Metode fungsi biaya umumnya digunakan dalam praktik meskipun banyak perusahaan percaya bahwa kedua pendekatan tersebut bermanfaat. Seperti yang digambar. Jadi dia ada service revenue, terus dikurangin sama cost service, selling expense, dan menghasilkan net income yang segitu. Yang seperti yang digambar. Next. Income from operation, gain and loss. Next. Gain and loss, EASB, mengambil posisi bahwa keduanya pendapatan dan beban lainnya harus dilaporkan sebagai bagian dari pendapatan dari operasi. Perusahaan dapat memberikan item baris, tajuk, dan subtotal tambahan jika penyajian tersebut relevan dengan pemahaman tentang kinerja keuangan entitas. Next. Gain and loss. Item tambahan yang mungkin perlu diungkapkan. Yang pertama itu kerugian penurunan nilai persediaan menjadi nilai realisasi bersih atau aset serta ke jumlah terpulihkan serta pembalikan penurunan tersebut. Kerugian restrukturisasi kegiatan dan pembalikan penyisian biaya restrukturisasi. Yang ketiga itu keuntungan atau kerugian dari pelepasan item properti, pabrik, dan peralatan atau investasi. Penyelesaian litigasi dan pengembalian kewajiban lainnya. Kemudian ada reporting various income items, yaitu yang pertama ada income before income tax. Biaya pendanaan harus dilaporkan dalam laporan laba rugi. Finance cost, financing cost itu artinya sebagai bunga dan biaya lain yang dikeluarkan oleh perusahaan saat meminjam dana. Next. Kemudian di sini ada net income, merupakan pendapatan setelah semua pendapatan dan beban untuk periode tersebut dianggap dilihat oleh banyak orang sebagai ukuran terpenting dari keberhasilan atau kegagalan perusahaan untuk periode waktu tertentu. Next. Earning per share, yaitu net income dikurangi preferred dividends dibagi weighted average of ordinary share outstanding. Indikator bisnis yang signifikan mengukur dolar yang diperoleh dari setiap saham biasa dan harus diungkapkan di laporan laba rugi. Next. Kemudian ilustrasinya, Lancer Inc. melaporkan laba bersih sebesar $350.000, mengumumkan dan membayar dividen yang diinginkan sebesar $50.000 untuk tahun tersebut. Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar selama setahun berjalan 100.000 lembar. Lancer menghitung laba per saham sebagai berikut. Net income-nya $350.000 dikurangi preferred dividends $50.000 dan kemudian dibagi rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar yaitu 100.000, kemudian hasilnya adalah $3,00 per share. Next. Kemudian ada operasi yang dihentikan atau discontinued operation, adalah operasi entitas operator yang telah dijual atau ditutup secara permanen dalam suatu periode atau sebelum 3 bulan pertama setelah dimulainya periode berikutnya dan tanggal saat laporan keuangan disetujui. Next. Perusahaan melaporkan sebagai operasi yang dihentikan yang pertama dalam kegiatan laporan laba rugi terpisah, keuntungan atau kerugian dari pelepasan komponen bisnis. Yang kedua, hasil operasi komponen yang telah atau akan dibuang secara terpisah dari operasi berkelanjutan. Yang ketiga, pengaruh operasi dihentikan setelah pajak sebagai kategori terpisah setelah operasi dilanjutkan. Next. Ilustrasinya, KC produk
sebuah perusahaan yang sangat terdiversifikasi memutuskan untuk menghentikan divisi elektroniknya. Selama setahun berjalan, divisi elektronik kehilangan 300.000. Kaca menjual divisi tersebut pada akhir tahun dengan kerugian 500.000. Di sini income from continuing operation-nya 20 juta, kemudian pemberhentian operasinya ada loss from operation, net of tax-nya 300.000, loss on disposal-nya net of tax 500.000, dan total loss on discontinued operation-nya 800.000 ditotalkan. Jadi net income-nya menjadi 19.200.000. Next. Kemudian perusahaan yang melaporkan operasi yang dihentikan harus melaporkan jumlah bersaham untuk item item baris baik laporan laba rugi atau di catatan atas laporan keuangan. Next. Kemudian ada alokasi pajak intraperiod, yaitu merupakan salah satu laporan suatu segmen penghasilan setelah dikurangi pajak penghasilan sehingga akan mengetahui berapa penghasilan setelah pajaknya. Pada laporan laba rugi, pajak penghasilan dialokasikan untuk yang pertama, pendapatan dari operasi berkelanjutan, yang kedua, operasi yang dihentikan. Biarkan pajak mengikuti pendapatan. Next. Di sini operasi yang dihentikan jika untung ada ilustrasinya, yaitu silinder AG memiliki pendapatan sebelum pajak penghasilan 250.000, memiliki keuntungan sebesar 100.000 dari operasi yang dihentikan dengan asumsi tarif pajak penghasilan 30%. Silinder menyajikan informasi berikut pada laporan laba rugi. Pendapatan sebelum pajaknya 250.000, kemudian pajak pendapatannya 75.000 menjadi 175.000. Kemudian ada income from continuing operation, ada gain discontinued operation-nya 100.000, kemudian dikurangi applicable income tax-nya 30.000 menjadi 70.000. Kemudian dapat hasil net income-nya 245.000. Next. Yang kedua ada operasi yang dihentikan jika rugi. Ilustrasinya, silinder AG memiliki pendapatan sebelum pajak penghasilan 250.000 yang mengalami kerugian 100.000 dari operasi yang dihentikan. Dengan asumsi taraf penghasilan, pajak penghasilan 30%, silinder menyajikan informasi berikut pada laporan laba rugi. Income before income tax itu 250.000, kemudian income tax-nya 75.000, income from continuing operation-nya menjadi 175.000. Kemudian loss from discontinued operation-nya 100.000 dikurangi applicable income tax reduction 30.000 menjadi 70.000. Net income-nya dapat dari 175.000 dikurang 70.000 menjadi 105.000. Next. Operasi yang dihentikan atau rugi. Perusahaan juga melaporkan pengaruh pajak dari item yang dihentikan melalui pengungkapan catatan. Next. Alokasi yang kedua yang itu adalah alokasi untuk kepentingan non pengendali. Ketika sebuah perusahaan menyiapkan laporan laba rugi konsolidasi, IFRS mensyaratkan bahwa laba bersih dialokasikan untuk kepentingan pengendali dan non pengendali. Alokasi ini dilaporkan di bagian bawah laporan laba rugi setelah laba bersih. Net income 194.449 attributable to shareholders of both firms 120.000 dan non controlling interest 44.489. Next. Next. Ya. Melaporkan berbagai item pendapatan. Di bawah ini disajikan beberapa informasi keuangan yang berkaitan dengan Bohler Group. Di sini ada revenue-nya yaitu 800.000, income from continuing operation-nya 100.000, comprehensive income-nya 120.000, kemudian net income 90.000, ada income from operation-nya 220.000, dan selling and administrative expense 500.000, dan income before income tax. Kemudian di sebelahnya ada other income and expense. Di sini dilihat income from operation minus 220.000 dan selling and administrative expense minus 500.000.
Next. Kemudian untuk financing cost-nya yang minus menjadi income before income tax, yaitu menjadi minus 200.000. Next. Kemudian ada income tax. Di sini yang minus yaitu income from continuing operation, yaitu minus 100.000. Dan totalnya menjadi 100.000. Next. Ada lagi, yaitu ada discontinued operation. Di sini yang minusnya ada net income minus 90.000 dan juga hasilnya menjadi minus 10.000. Next. Kemudian ada other comprehensive income, yaitu net income-nya menjadi 90.000 dan totalnya menjadi 30.000. Next. Kemudian ada summary atau kesimpulannya. Yang pertama ada type of situation, yang pertama sales or service revenue. Kriterianya pendapatan yang timbul dari kegiatan biasa perusahaan. Contohnya sales revenue dan pendapatan service. Placement on income statement-nya yaitu sales or revenue section. Kemudian selling and kemudian ada COGS, yaitu beban yang timbul dari harga pokok penjualan atau layanan yang diberikan di perusahaan. Kemudian ada contohnya di perusahaan merchandising, COGS, perusahaan jasa, biaya layanan. Kemudian placement on income statement-nya dikurangi dari penjualan untuk mendapatkan laba kotor atau service revenue. Kemudian ada selling and administrative expense. Beban kriterianya beban yang timbul dari kegiatan biasa perusahaan. Contohnya gaji penjualan, pengiriman keluar, utilitas, sewa, dan depresiasi. Placement on income statement-nya dikurangi dari laba kotor. Jika menggunakan pendekatan fungsi biaya depresiasi dan amortisasi dan biaya tenaga kerja harus diungkapkan. Kemudian ada other income expense. Kriterianya keuntungan dan kerugian serta pendapatan dan beban tambahan lainnya. Contohnya keuntungan penjualan aset umur panjang, kerugian penurunan nilai aset tidak berwujud, pendapatan investasi, pendapatan dividen dan bunga, dan juga kerugian korban jiwa. Placement on income statement melaporkan sebagai bagian dari pendapatan dari operasi. Kemudian ada financing cost, yaitu kriteria memisahkan biaya pembiayaan dari operasi. Contohnya beban bunga. Placement on income statement-nya laporkan di bagian terpisah antara pendapatan dari operasi dan pendapatan sebelum pajak pendapatan. Kemudian ada income tax. Kriterianya yaitu pungutan yang dikenakan oleh badan pemerintah atas dasar pendapatan. Kemudian contohnya pajak dihitung atas pendapatan sebelum pajak pendapatan. Plus on income statement-nya laporkan di bagian terpisah antara pendapatan sebelum pajak, penghasilan, dan laba bersih. Next. Kemudian ada earning per share. Kriterianya harus dilaporkan di muka laporan laba rugi. Contohnya laba bersih dikurangi dividen preferred di bagian rata-rata tertimbang dari saham biasa yang beredar. Placement on income statement-nya laporkan earning per share terpisah untuk pendapatan dari operasi yang dilanjutkan jika ada laba bersih. Discontinue operation. Kriterianya suatu komponen perusahaan yang telah dilepaskan atau diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual. Contohnya, yang pertama penjualan oleh perusahaan terdiversifikasi dari divisi utama yang mewakili satu-satunya aktivitasnya di industri elektronik. Yang kedua, distribusi makanan yang menjual grosir ke supermarket memutuskan untuk menghentikan pembagian di wilayah geografis utama. Placement on income statement-nya melaporkan keuntungan atau kerugian dari operasi yang dihentikan setelah pajak di bagian terpisah antara pendapatan dari operasi yang dilanjutkan dan laba bersih. Non-controlling interest. Kriterianya yaitu alokasi laba atau rugi bersih dibagi antara dua kelas, kepentingan mayoritas yang diwakili oleh pemegang saham yang memiliki kepentingan pengendali dan kepentingan non-pengendali, sering disebut sebagai kepentingan minoritas. Kemudian contohnya laba atau rugi bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham non-pengendali. Placement on income statement melaporkan sebagai item terpisah di bawah laba atau rugi bersih sebagai alokasi, bukan sebagai item pendapatan atau biaya. Next.
Kemudian ada perubahan prinsip akuntansi, penyesuaian retrospektif, yang kedua penyesuaian efek kumulatif terhadap amal laba ditahan, yang ketiga penyekatan mempertahankan perbandingan dari tahun ke tahun. Contohnya termasuk mengubah FIFO menjadi average cost, mengubah dari presentasi penyelesaian ke metode kontrak. Next. Contohnya, perubahan prinsip akuntansi, Goldberg Inc. memutuskan pada Maret 2019 untuk mengubah FIFO menjadi harga persediaan rata-rata tertimbang penghasilan Goldberg sebelum pajak menggunakan metode rata-rata tertimbang weighted average baru pada 2019. Adakah $30.000? Di sini pada tahun 2017 FIFO-nya 40.000, kemudian 2018 FIFO-nya 30.000, kemudian di weighted average method menjadi 35.000 dan 2018 menjadi 27.000. Excess of FIFO over weighted average method yaitu 5.000 dan 3.000, kemudian menjadi 8.000. Pada di sini income before income tax-nya pada tahun 2019 30.000 dan income tax-nya 9.000 menjadi net income-nya menjadi 21.000. Pada 2018 27.000 adalah income before income tax dan income tax-nya 8.100 dan net income-nya menjadi 18.900. Di tahun 2017 net income before income tax $35.000, kemudian income tax-nya 10.500 dan net income-nya menjadi 24.500. Laporan laba rugi presentasi perubahan akuntansi berdasarkan tarif pajak 30%. Next. Perubahan estimasi akuntansi adalah penyesuaian jumlah tercatat aset atau liabilitas atau jumlah pemakaian bayaran aset yang berasal dari penilaian status ini dari dana ekspektasi manfaat masa depan dan kewajiban yang terkait dengan aset dan liabilitas. Perubahan estimasi akuntansi dihasilkan dari informasi baru atau perkembangan baru dan oleh karena itu bukan dari koreksi kesalahan. Next. Kemudian perubahan perkiraan Cida Acedia HS membeli peralatan seharga $510.000 yang diperkirakan memiliki masa manfaat 10 tahun dengan nilai sisa $10.000. Pada akhir waktu tersebut, penyusutan telah dicatat selama 7 tahun dengan metode garis lurus pada 2019 tahun ke-8. Ditentukan pada pengakuan total perkiraan umur harus 15 tahun dengan nilai sisa $5.000 pada akhir waktu tersebut. Pertanyaannya, apakah depresiasi tahun-tahun sebelumnya perlu disajikan kembali? Yang kedua, hitung beban penyusutan untuk 2019. Next. Di sini ada equipment cost-nya yaitu 510.000, residual value-nya itu tadi minus 10.000, jadi dikurangi, akhirnya didapat depreciable base-nya 500.000. Kemudian useful life originalnya 10.000. 500.000 dibagi 10 menjadi dapat annual depreciation-nya 50.000. Kemudian dikali 7 tahun yaitu dari penyusutannya menjadi 350.000. Di sini balance sheet-nya fixed asset equipment 510.000, akumulasi depresiasi, net book value-nya didapat $160.000. Next. Kemudian net book value-nya minus net book value-nya tadi $160.000, residual value-nya yang baru 5.000 dan kemudian depreciable base-nya itu 160 dikurang 5.000 menjadi 155, kemudian useful life remaining-nya menjadi 8 tahun. 155 dibagi 8 tahun menjadi didapat annual depreciation-nya $19.375. Kemudian di jurnal entry-nya untuk tahun 2019 depresiasi expense pada akumulasi depreciation expense expense-nya 19.375, akumulasi depresiasi expense-nya 19.375. Next. Baik, untuk selanjutnya dilanjutkan ke dalam
part kesalahan akuntansi atau accounting error. Jadi, ketika ada error, maka error ini bisa dihasilkan oleh pertama, yaitu kesalahan perhitungan matematika, lalu yang kedua ada kesalahan dalam pengaplikasian akuntansi, lalu yang ketiga ada kesalahan atau kekeliruan fakta yang berupa data, atau misalkan petugas akuntansi itu salah mengartikan maksud dari transaksi tersebut. Error ini juga dapat melibatkan dari tahun-tahun sebelumnya ke dalam prior period adjustment. Misalnya, terdapat error di tahun 2016, namun baru diketahui di tahun 2018. Maka, ini mempengaruhi saldo awal di retained earning. Ilustrasinya sebagai berikut. Pada tahun 2019, Sang Ltd menetapkan bahwa mereka salah melebih-lebihkan piutang usaha dan pendapatan penjualannya sebesar $100.000 pada tahun 2018. Jadi pada tahun 2019, Sang membuat entry sebagai berikut untuk memperbarui kesalahan ini dengan mengabaikan pajak penghasilan. Return earning pada account receivable, return earning di debit $100.000, account receivable di kredit $100.000. Yang harusnya jika terjadi error ini, misalkan di tahun yang sama, seharusnya ditulis itu sales pada account receivable $100.000. Nah, ini ringkasannya untuk tadi account error. Untuk kriterianya pada perubahan prinsip akuntansi. Kriterianya itu adalah ubah dari satu prinsip akuntansi yang telah diterima secara umum ke yang lain. Contohnya itu, perubahan dasar harga persediaan dari FIFO menjadi biaya rata-rata. Untuk penempatan di laporan laba ruginya, yaitu susun kembali laporan laba rugi tahun-tahun sebelumnya dengan dasar yang sama seperti prinsip yang baru diadopsi. Lalu untuk situasi perubahan estimasi akuntansi. Kriterianya yaitu koreksi dan penyesuaian yang normal dan berulang. Contohnya, perubahan realisasi piutang dan persediaan, perubahan estimasi umur peralatan, aset tidak berwujud, perubahan estimasi kewajiban untuk biaya garansi, pajak pendapatan, dan pembayaran gaji. Untuk penempatan di laporan laba rugi, dengan tampilkan perubahan hanya di akun yang terpengaruh, tidak ditampilkan setelah pajak, dan ungkapkan sifat perubahannya. Jadi, disebutkan perubahannya itu seperti apa. Lalu, untuk tipe situasi koreksi kesalahan. Kriterianya itu kesalahan penyalahgunaan fakta. Contohnya, kesalahan dalam melaporkan pendapatan dan biaya. Seperti yang tadi sudah dibilang, misalkan seorang akuntan itu salah mengartikan transaksi tersebut, sehingga pada akun di laporannya itu terjadi perbedaan. Untuk penempatan di laporan laba ruginya, yaitu nyatakan kembali laporan laba rugi tahun sebelumnya untuk mengoreksi kesalahan. Selanjutnya ada pernyataan ekuitas terkait atau related equity statement. Ini ada laporan laba ditahan atau retained earning statement. Laba ditahan ini dapat meningkat jika ada penyebabnya itu ada net income-nya, lalu perubahan prinsip akuntansi yaitu change in accounting principle dan penyesuaian periode sebelumnya. Sedangkan ini dapat mengurangi retained earning statement jika ada net loss, lalu ada dividen, lalu perubahan prinsip akuntansi atau change in accounting principle, lalu ada penyesuaian periode sebelumnya atau prior period adjustment. Nah, berikut merupakan contohnya retained earning statement. Jadi, di sini ada laporan statement of retained earning. Dengan balance di Januari itu ada $1.050.000, lalu ada net income $360.000 dan dikurangi dividen $300.000 sehingga balance-nya pada Desember 31 adalah $1.110.000. Nah, sebelum menerbitkan laporan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, ditemukan kesalahan yaitu $50.000 setelah pajak yang menyebabkan persediaan tahun 2018 dilebih-lebihkan.
Jadi ketika laporan ini sudah dibuat, ditemukan kesalahan di tahun 2018, yaitu persediaan yang selalu lebih tinggi menyebabkan COGS menjadi lebih rendah sehingga laba bersih menjadi lebih tinggi di tahun 2018. Nah, pertanyaannya, apakah penemuan ini akan berdampak pada pelaporan laporan laba ditahan tahun 2019? Nah, berikut penjabaran untuk jawaban soal tersebut. Jadi, tadi balance-nya masih sama di Januari, ada 1.050.000. Nah, tapi ini ditambah oleh prior period adjustment sebesar 50.000. Jadi dikurangi, sehingga balance-nya pada Januari 1 untuk balance yang terbaru terdapat 1 juta, lalu dimasukkan net income 360.000, dan dikurangi dividen 300.000, sehingga balance di tanggal 31 Desember 2019 menjadi 1.060.000. Lalu masuk ke dalam retained earnings statement. Pembatasan pada retained earnings terungkap dalam catatan atas laporan keuangan sebagai saldo laba. Nah, kalau ada restriction, dicatatnya itu di notes financial statement. Nah, berikut adalah pernyataan ekuitas terkait related equity statement. Comprehensive income. Semua perubahan ekuitas selama suatu periode, kecuali yang dihasilkan dari investasi oleh pemilik dan didistribusi kepada pemilik. Termasuk semua pendapatan dan keuntungan, beban dan kerugian dilaporkan dalam laba bersih, dan semua keuntungan dan kerugian yang melewati laba bersih tetapi mempengaruhi ekuitas. Nah, ini contohnya net income ditambah other comprehensive income yang terdiri dari keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi pada sekuritas ekuitas non-perdagangan, lalu yang kedua ada keuntungan dan kerugian translasi pada mata uang asing, lalu ditambah yang lainnya. Yang hal ini dilaporkan dalam ekuitas. Masih dalam comprehensive income, perusahaan harus menampilkan komponen pendapatan komprehensif lain dengan salah satu dari 2 cara berikut, yaitu yang pertama pernyataan kontinu tunggal atau one statement, pendekatan satu pernyataan, atau yang kedua, 2 laporan laba rugi bersih yang terpisah, tetapi berturut-turut, dan penghasilan komprehensif lainnya, yaitu to comprehensive income. Nah, ini contohnya one statement approach. Di sini terdapat statement of comprehensive income yang terdiri dari sales revenue 800.000, COGS 600.000, gross profit-nya 200.000, operating expense-nya 90.000, net income-nya 110.000, other comprehensive income, unrealized holding gain net of tax itu 30.000, dan comprehensive income-nya itu 140.000. Keuntungan dari menggunakan one statement approach ini yaitu tidak memerlukan pembuatan laporan keuangan baru. Tapi one statement approach ini memiliki kerugian juga, yaitu laba bersih terkubur sebagai subtotal pada laporan. Nah, contohnya itu maksud kerugiannya itu misalkan ada orang yang melihat laporan ini, namun biasanya kan orang-orang tersebut melihat laporannya pada di akhir dan ingin melihat income. Namun ternyata pada statement ini belum income yang bersih, tapi masih comprehensive income. Nah, berikut contoh two statement approach. Jadi dia ada 2 laporan. Yang pertama dibuat dulu income statement, lalu baru ditambahkan comprehensive income statement yang terdiri dari net income dan other comprehensive income, unrealized holding gain, net of tax, comprehensive income. Lalu, selanjutnya, ada pernyataan perubahan ekuitas atau statement of change in equity. Diperlukan selain laporan laba rugi komprehensif, umumnya terdiri dari bagikan modal biasa, bagikan premium biasa, laba ditahan, dan saldo terakumulasi dalam penghasilan komprehensif lainnya. Required in addition
Melaporkan perubahan di setiap akun ekuitas dan total ekuitas untuk periode tersebut termasuk berikut. Yang pertama, akumulasi pendapatan komprehensif untuk periode tersebut. Yang kedua, ada kontribusi atau penerbitan saham dan distribusi dividen kepada pemilik. Yang ketiga, rekonsiliasi nilai tercatat setiap komponen ekuitas dari awal sampai akhir periode. Nah, berikut contoh statement of change in equity, jadi ditambahkan accumulated other comprehensive income. Yang ditambahkan itu ada beginning balance yaitu 60.000 dan unrealized holding gain net of tax 30.000, sehingga menghasilkan ending balance 90.000. Berdasarkan tadi statement of change in equity, sudah dipastikan ada accumulated other comprehensive income. Nah, yang selanjutnya ini terlepas dari format tampilan yang digunakan, VGL melaporkan akumulasi pendapatan komprehensif lain sebesar 90.000 di bagian ekuitas pada laporan posisi keuangan sebagai berikut. Ini ada statement of financial position, yaitu ada equity, share capital ordinary, retained earnings, accumulated other comprehensive income, total equity. Jadi, tadi di sini ada ending balance 90.000 dimasukkan ke dalam statement of financial position di accumulated other comprehensive income sebesar 90.000, jadi equity-nya 540.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami ucapkan Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.